channel YouTube Baraya Handayani. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Elsa Sudipakansa, guru SMK Handayani Banjaran. Di sini saya mengajar korespondensi untuk kelas 10. Dan di video ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu komunikasi kantor. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita cek di slide berikutnya. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang bab 1, yaitu komunikasi kantor. Suatu kantor pasti memiliki tujuan yang diusahakan melalui kerjasama antar personelnya. Dalam kerjasama tersebut, setiap personel pasti saling melakukan interaksi. Salah satu bentuk interaksi tersebut adalah dengan melakukan komunikasi. Komunikasi adalah salah satu unsur administrasi yang sangat penting. Komunikasi yang kurang baik dalam kantor akan menghambat kantor tersebut mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, komunikasi dalam kantor merupakan hal penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Komunikasi dalam suatu organisasi atau instansi biasa disebut dengan komunikasi administrasi. Dan pelaksanaan komunikasi dalam suatu kantor tersebut disebut komunikasi kantor. Dan bentuk komunikasi kantor dapat berlangsung secara lisan maupun tertulis. Secara lisan dapat berlangsung secara langsung dengan tatap muka maupun dengan menggunakan perantara seperti telepon. Sedangkan contoh komunikasi tertulis misalnya dengan menggunakan surat. Dan sebagai siswa program keahlian manajemen perkantoran, perlu membekali diri dengan keterampilan berkomunikasi dengan baik. Sebagai awalan mempelajari komunikasi kantor, kamu sebaiknya mempelajari materi bab pertama ini dengan sungguh-sungguh. Nah, jadi ini akan kita pelajari di bab pertama tentang komunikasi kantor, yaitu yang pertama adalah apa sih komunikasi kantor itu? Apa definisinya? Kemudian yang kedua, apa sih fungsi dari berkomunikasi di kantor itu? Yang ketiga, apa sih bentuk-bentuk komunikasi yang ada di kantor? Yang keempat, apa saja jenis-jenis komunikasinya? Yang kelima, sarana apa saja yang bisa digunakan untuk berkomunikasi di kantor? Dan yang keenam, bagaimana caranya berkomunikasi di kantor agar efektif? Dimulai dari definisi komunikasi kantor. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunikasi ini diartikan sebagai pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Nah, di sini saya memberikan 3 warna, yaitu warna merah, biru, dan ungu untuk setiap kata kunci yang dapat kita ingat mengenai definisi komunikasi. Jadi di sini saya membuat 3 kata kunci, yaitu di kata pengiriman dan penerimaan pesan antara dua orang atau lebih, dan pesan yang dimaksudnya itu dapat dipahami. Jadi begitu, definisi dari komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan atau berita antara dua orang atau lebih, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Dan adapun komponen dari komunikasi ini ada 5, yaitu yang pertama komunikator, yang kedua pesan, yang ketiga komunikan, yang keempat media, dan yang kelima umpan balik atau feedback. Komunikator ini adalah pihak yang mengirimkan pesan kepada komunikan. Dan pesan itu sendiri bisa berupa gagasan, ide, informasi, ataupun pertanyaan yang bisa disampaikan komunikator baik dalam bentuk lambang, bahasa lisan, bahasa tubuh, dan lain sebagainya. Kemudian komunikan yaitu penerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Pesan yang disampaikan pun bisa melalui media komunikasi atau yang sering disebut dengan saluran komunikasi, yang merupakan sarana yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan. Seperti di zaman sekarang ini, banyak sekali media komunikasi yang bisa kita gunakan, seperti handphone, radio, TV,
aplikasi media sosial seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Line, dan lain sebagainya. Itu termasuk ke dalam media komunikasi. Dan setelah itu disampaikan oleh komunikator kepada komunikan melalui media yang digunakan, komunikan akan memberikan umpan balik atau feedback berupa respon apakah komunikan tersebut dapat menerima pesan yang disampaikan, dapat dipahami ataukah tidak. Seperti itu. Next yaitu tentang fungsi komunikasi. Apa saja sih fungsi komunikasi di kantor itu? Nah, secara umum fungsi komunikasi itu ada 4. Yang pertama fungsi pengendalian, yang kedua fungsi motivasi, yang ketiga fungsi emosi, dan yang keempat fungsi informasi. Nah, yang pertama fungsi pengendalian. Nah, di sini seperti yang telah kita ketahui bahwa di kantor itu kan ada yang namanya hierarki organisasi yang posisinya diisi oleh pimpinan dan karyawan. Nah, komunikasi itu penting terjadi antara pimpinan dengan karyawan, yaitu untuk mengendalikan kinerja yang sedang berlangsung. Terbayang dong kalau misalnya antara pimpinan dan karyawan komunikasinya jelek, itu pasti akan menimbulkan kesalahan komunikasi yang bisa saja menimbulkan kesalahan kerja, kesalahan target, kemudian keterlambatan target, keterlambatan penyelesaian pekerjaan, kemudian bisa juga pekerjaan yang dilakukan oleh bukan bagiannya. Seperti itu. Jadi di sini komunikasi berfungsi untuk mengendalikan, terlebih untuk mengendalikan proses kinerja yang dilakukan oleh karyawan. Kemudian fungsi motivasi. Nah, di sini juga fungsi motivasi itu sering dilakukan oleh pimpinan kepada karyawan, dan ini dilakukan melalui komunikasi, baik komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal. Nah, motivasi ini diberikan oleh pimpinan kepada karyawan, contohnya seperti pemberian hadiah, kemudian pemberian cuti kerja, pemberian gaji yang lebih besar, pemberian penghargaan, dan lain-lain. Itu adalah fungsi motivasi yang dilakukan oleh pimpinan kepada karyawannya melalui bentuk komunikasi, baik itu komunikasi verbal maupun komunikasi nonverbal, yang tujuannya adalah untuk peningkatan kinerja karyawannya di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Seperti itu. Kemudian fungsi emosi. Nah, di sini juga karyawan sering berkomunikasi dengan lingkungannya mengenai emosinya. Seperti misalnya ketika dia sedang frustasi kerja, ketika sedang merasakan kecewa kepada pimpinan atau sesama karyawan, kemudian ketika dia sedang merasa senang pekerjaannya diterima. Nah, itu merupakan salah satu bentuk komunikasi yang berasal dari emosi yang dikeluarkan oleh seseorang di kantor. Nah, kemudian yang keempat yaitu fungsi informasi. Nah, di sini komunikasi diberikan oleh pimpinan kepada karyawannya ataupun dari karyawan kepada karyawan lain, itu bisa menjadi salah satu fungsi informasi. Nah, di sini fungsi informasi ini berhubungan dengan kelancaran pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pimpinan. Jadi ketika pimpinan ingin mengambil suatu keputusan, maka ia harus berkomunikasi dengan karyawan yang sesuai dengan bidangnya, seperti itu. Nah, itulah fungsi dari komunikasi. Kemudian komunikasi juga bisa terjadi di antara siapa saja, bukan hanya komunikasi dengan satu orang, tetapi komunikasi bisa dilakukan dengan banyak orang. Lalu bagaimana sih, apa saja bentuk-bentuk komunikasi itu? Nah, bentuk komunikasi ada 5. Yang pertama, komunikasi intrapersonal.
Yang kedua, komunikasi interpersonal. Yang ketiga, komunikasi kelompok. Yang keempat, komunikasi organisasi. Dan yang kelima, komunikasi massa. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan komunikasi intrapersonal? Nah, komunikasi intrapersonal ini adalah komunikasi yang terjadi dengan diri sendiri tanpa melibatkan orang lain. Contohnya ketika kalian sedang merasa senang atau sedang merasa sedih, marah, itu kadang-kadang kan suka berbicara sendiri ya dengan diri kalian, di cermin misalnya. Nah, itu adalah salah satu contoh komunikasi intrapersonal, yaitu komunikasi yang dilakukan dengan diri sendiri. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, yaitu ada komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal ini adalah komunikasi yang melibatkan dua orang dalam situasi tertentu. Nah, ini baru contohnya seperti ketika kalian sedang mengobrol dengan seseorang, sedang curhat atau mungkin sedang berdiskusi, yang dilakukan oleh kalian dan orang itu sendiri. Jadi hanya dilakukan oleh dua orang. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi interpersonal. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu ada komunikasi kelompok. Nah, komunikasi kelompok ini adalah komunikasi yang dilakukan antara seseorang dengan sekelompok orang dalam situasi tatap muka. Komunikasi kelompok ini bisa dibedakan menjadi dua, yaitu komunikasi kelompok kecil dan komunikasi kelompok besar. Nah, ini contohnya bisa ketika kalian sedang melakukan presentasi di depan kelas. Nah, itu adalah salah satu contoh komunikasi kelompok yang dilakukan oleh kalian. Kalau misalnya kalian presentasi hanya di depan teman-teman kalian dalam lingkup kecil, berarti dinamakan dengan komunikasi kelompok kecil. Tetapi contohnya ketika guru sedang mengajar di depan kelas, nah itu adalah salah satu contoh komunikasi kelompok besar. Seperti itu. Kemudian yang keempat, ini ada komunikasi organisasi. Nah, komunikasi organisasi ini adalah komunikasi yang terjadi dalam suatu organisasi, baik yang dilakukan oleh antar individu, individu dengan kelompok, serta kelompok dengan kelompok. Nah, ini bisa bersifat formal maupun tidak formal. Jadi, komunikasi ini sering dilakukan oleh orang-orang di dalam suatu organisasi, baik yang sifatnya obrolan formal maupun yang tidak formal. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, komunikasi massa. Nah, komunikasi massa ini adalah penyampaian pesan kepada banyak orang yang dilakukan melalui media massa agar pesan yang disampaikan diterima pada waktu yang bersamaan. Nah, jadi kalau komunikasi ini adalah komunikasi yang dilakukan dengan skala besar, yaitu menggunakan media massa agar pesan yang disampaikan itu bisa sampai kepada orang banyak dalam waktu yang sama. Seperti itu. Jadi itulah bentuk-bentuk komunikasi. Secara umum ada 5, yaitu komunikasi intrapersonal, komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa. Nah, gimana? Udah paham belum tentang bab 1, yaitu tentang komunikasi kantor? Tadi kan kita udah ngebahas tentang definisinya apa, kemudian fungsi dari komunikasi itu sendiri apa, kemudian bentuk-bentuknya ada apa saja. Nah, untuk jenis-jenisnya, kemudian sarana yang digunakan untuk berkomunikasi, dan bagaimana caranya agar komunikasi tetap efektif di kantor akan dibahas di video selanjutnya. Makanya tonton terus ya video ini.